Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Masih soal capres dan cawapres. Kali ini saya sekedar memberikan tips saja untuk memilih presiden 2024-2029. Jadi setidak-tidaknya ketika kita memilih seorang pemimpin itu seharusnya punya kriteria atau punya semacam panduan agar kita tidak salah. Ibarat kita naik bis, kita boleh memilih sopir yang menurut kita bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan di jalan atau kecelakaan selama si sopir itu mengendarai bus itu. Kita tidak bayangkan kalau sopirnya ugal-ugalan, kalau sopirnya itu suka mabok atau sopirnya itu kurang sehat mental. Kali ini nggak usah banyak-banyak, kira-kira hanya 3 hal saja. Kita perlu memilih pemimpin ini, syaratnya atau hal-hal yang harus menjadi panduan hanya kira-kira 3 hal itu saja. Yang pertama, pemimpin itu harus mandiri. Pemimpin itu bukan dikendalikan oleh pihak lain. Apalagi pemimpin dari sebuah bangsa yang besar, ada 270 juta lebih dan luas dengan ribuan pulau. Ini sangat berbahaya kalau seorang pemimpin ini menjadi dalam tanda kutip jongos, menjadi orang yang tidak mandiri, artinya dikendalikan oleh pihak lain. Nah, kalau soal ini saya kira kita jadi teringat soal istilah petugas partai. Jadi kalau bisa hindari pemimpin yang tidak mandiri, pemimpin yang menjadi jongos, pemimpin yang menjadi atau hanya memikirkan kepentingan pihak lain. Kita butuh pemimpin itu punya kemampuan menentukan nasib bangsa ini bersama-sama rakyat, bukan pemimpin yang menentukan nasib bangsa ini yang dikendalikan hanya oleh segelintir orang. Saya kira ini penting. Sekali lagi, pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mandiri, pemimpin yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memang repot akhirnya kalau pemimpin dikendalikan oleh kelompok tertentu. Nah, sekali lagi istilah petugas partai di sini menjadi sangat mengganggu. Yang kedua, haram memilih pemimpin yang pergaulan internasionalnya tidak luas. Bahkan mungkin bahasa Inggrisnya juga kurang luas juga. Kalau bahasa Inggris bukan kurang luas ya, kurang luas. Jadi kalau bisa pemimpin negeri seperti negeri Indonesia ini haruslah seorang pemimpin yang punya pergaulan internasional dengan tingkat akademik yang tinggi, berkawan dengan banyak pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya, bersahabat, sehingga bisa saling kerjasama, bisa saling tolong menolong, bisa saling memberi dan berdialog untuk kemajuan bangsanya.
Jadi kita sangat butuh seorang pemimpin yang tidak kutu kupret, pemimpin yang hanya kedaerahan saja, pemimpin yang hanya lokal, ngertinya hanya persoalan-persoalan dalam negeri, dan pergaulannya juga kurang luas. Nah, untuk itu sekali lagi kita juga harus melihat track record seorang pemimpin itu. Dia gaulnya sama siapa di dunia internasional loh ini. Jadi jangan hanya pemimpin yang memikirkan hanya katakanlah kelompoknya sendiri, lingkungannya sendiri, orang-orang yang dekat dengan dia saja. Tapi sebaliknya, karena seorang presiden di Indonesia ini itu adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia, sehingga seorang pemimpin itu harus mampu membawa dan memperkenalkan bangsa ini kepada dunia luar atau dunia internasional. Sekali lagi, pemimpin yang dibutuhkan berikutnya adalah pemimpin yang benar-benar mampu bergaul di tingkat dunia. Berikutnya, haram untuk memilih pemimpin yang tidak religius. Ya kalau semua orang sih, atau sekarang yang ada, tokoh-tokoh yang ada, ya itu ngaku religius gitu ya. Tapi ya saya kira harus dibuktikan apa yang dikerjakan selama ini. Ibadah apa yang dia kerjakan selama ini. Jadi religiusitas itu harus dibuktikan dalam bentuk pemikiran juga. Dalam bentuk karya nyata. Bagaimana dia membangun toleransi beragama. Bagaimana dia membangun hubungan antar manusia, bahwa sebagai bangsa, sebagai warga orang yang religius, bagaimana dia itu bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi sekali lagi, kita butuh pemimpin yang religius, pemimpin yang tahu menghargai orang lain, pemimpin yang bisa menerjemahkan religiusitas di dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara ini. Nah, jika dari 3 hal kriteria tadi itu, jadi dari 3 hal kriteria itu memang setidaknya itu terlihat kepada sosok yang bernama Anies Baswedan ini. Ya, saya kebetulan penulis bukunya sehingga bisa menemukan 3 hal tadi itu di dalam sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan bukanlah petugas partai. Anies Baswedan punya kemampuan pergaulan internasional, punya banyak kawan di dunia internasional. Dan yang saya kenal juga, Anies Baswedan adalah orang atau tokoh atau anak muda yang cukup religius. Karena kebetulan saya pernah menjadi ketua Jamaah Salahuddin di Universitas Gadjah Mada. Dan saya melihat memang dalam pergaulan, di dalam kehidupan, Anies Baswedan ini tidak pernah jauh-jauh dari lingkungan kehidupan religiusitas, khususnya di kampus UGM, khususnya di Jamaah Salahuddin Universitas Gadjah Mada. Jadi saya kira dan saya yakin jika Anies kemudian nanti terpilih menjadi presiden, saya kira Anies adalah sosok yang
dibutuhkan oleh bangsa ini untuk memimpin Indonesia 5 tahun atau syukur-syukur bisa 2 periode, jadi 10 tahun ke depan. Dan itu adalah waktu yang pas untuk seorang Anies Baswedan. Kenapa waktu yang pas? Tantangan dan harapan 10 tahun ke depan ini orang yang sangat pas dan sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan tadi adalah Anies Baswedan. Moga-moga bermanfaat. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.